Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video ketiga di seri membuat game 2 dimensi dengan menggunakan Greenfoot. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyiapkan aset image-nya. Di video sebelumnya kita sudah merencanakan gamenya, dan sekarang kita akan membuat atau menyiapkan aset grafis yang kita perlukan. Setelah sebelumnya kita menentukan butuh aktor atau butuh objeknya apa saja, dan di video ini kita akan menyiapkan image yang akan kita gunakan. Softwarenya nanti adalah GIMP atau Graphic Image Manipulation Program. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu, kita harus mencari tahu ukuran si image-nya sebesar apa. Kalau kita menggunakan ukuran standar Greenfoot ya, biasanya tuh Greenfoot dia bermain di 800 kayak 600 pixel. Jadi kita harus menentukan aktornya atau objeknya harus seukuran apa. Jadi caranya kita buka Greenfoot dulu ini untuk kita mengecek saja. Kita sudah tambahkan aktor, lalu kita akan set image untuk aktornya. Kita gunakan di sini image yang sudah ada di library Greenfootnya. Nanti kita lihat ukurannya berapa. Di sini saya menggunakan kupu-kupu, dan setelah dicek itu ukurannya adalah sekitar 90 sampai 100 pixel untuk objek yang besar. Jadi nanti kita akan buat image-nya sekitaran ukuran seperti itu, sekitar 100 pixel. Nanti setelah ini kita akan mengunduh filenya, atau kalau memang Anda bisa membuat grafiknya itu lebih bagus lagi. Tapi karena kita di sini belajar memprogramnya, kita fokusnya ke belajar memprogram, tapi kita ingin hasilnya cukup bagus, jadi kita gunakan library atau kita gunakan image yang sudah ada saja. Bisa menggunakan yang di Greenfoot, atau kalau ingin lebih menarik kita bisa mengunduhnya. Oke, jadi playernya tadi sekitar 100 pixel. Kita akan edit di sini di GIMP. Kalau yang biasa menggunakan Photoshop juga boleh, silakan saja. Di sini saya menggunakan yang open source ya, yang gratis dan legal. Ini bentuknya ya mirip-mirip dengan Photoshop, fiturnya pun ya beberapa sama, tapi tentunya dia tidak selengkap mungkin ya, karena saya belum pernah coba secara full. Tapi untuk sekedar editing sederhana kita bisa menggunakan si GIMP ini. Oke, kita siapkan dulu gambarnya. Kita akan googling, kita akan mencari image yang temanya tepat. Yang pertama untuk player saya menggunakan child, jadi saya googling child cartoon. Ini ada gambar yang cukup sesuai, jadi saya akan mengunduhnya. Kita save as saja dulu ke tempatnya. Saya tidak tampilkan explorernya. Jadi intinya silakan Anda unduh dulu gambar yang sekiranya tepat atau pas untuk kita gunakan. Nanti kita sesuaikan ukurannya, kita hilangkan background yang tidak pentingnya. Diusahakan yang mudah mengeditnya, yang mudah menghilangkan backgroundnya. Ini sebetulnya agak ya ini kan transparan ya, jadi lebih mudah. Jadi sepertinya kalau di Photoshop mungkin dia sudah tinggal kita resize saja. Lalu yang berikutnya kita butuh gambar sabun. Kemarin kita membutuhkan salah satunya adalah objek sabun. Untuk menambah kesehatan, kita cari yang pas digunakan di game 2 dimensi, dan kita cari juga yang ngeditnya nggak terlalu rumit. Makanya saya pilih di sini yang kartun ya, bukan yang gambar full atau yang JPEG yang ada background dan lain-lainnya. Nah, kita pilih salah satu, kita save atau kita download image-nya terlebih dahulu. Kita simpan di tempat yang sudah kita siapkan, yang nanti kita mudah mencarinya tentunya. Ini juga kebetulan di sini nanti kita punya objek yang bisa kita gunakan nanti sebagai hand sanitizer. Jadi kita bisa gunakan image ini
Ya walaupun ada watermarknya nggak apa-apa, sepertinya tidak terlalu rumit untuk nanti kita mengeditnya. Jadi kita akan unduh juga image yang ini untuk nanti kita gunakan sebagai hand sanitize. Berikutnya kita butuh image masker. Nah ini kalau saya tidak menggunakan kartun, munculnya yang JPEG seperti itu. Sekarang saya tambahkan kartun supaya yang muncul lebih pas kita gunakan di game 2 dimensi. Selanjutnya saya akan gunakan yang ini yang sederhana tapi makna maskernya dapat. Jadi kita akan download gambar ini. Semua gambar ini tentunya hak cipta ada pada pembuatnya ya. Lalu berikutnya kita butuh untuk menggambarkan bersin. Kalau orang bersin mungkin terlalu besar size-nya, sementara kita harus mencari yang lebih kecil tapi nanti tetap dia terlihat dengan baik ya. Jadi kita akan cari yang pas, walaupun tidak harus orang bersin tapi melambangkan bahwa itu adalah bersin, bisa suara bisa apa. Kita lihat lagi di awal, kita cari yang pas. Oke, ini sepertinya cukup oke. Ada gambar hidung dan sedang mengeluarkan cairan ya, dan ini kan yang harus kita hindari ya, droplet begini yang harus kita hindari di saat virus corona. Jadi saya akan unduh ini. Lalu berikutnya kita perlu lagi orang sakit. Saya coba cari sick person, dan biar pas kita cari yang kartun saja. Oke, seperti ini cukup melambangkan orang sakit. Dia pakai termometer, wajahnya merah. Jadi kita akan gunakan gambar ini, kita unduh gambar ini. Kita simpan semuanya di folder-folder yang mudah kita cari tentunya, dan berikutnya nanti kita akan mengeditnya. Lalu satu lagi pemeran utama kita, pemeran antagonisnya, kita membutuhkan image coronavirus. Kita cari yang pas. Oke, ini sepertinya bisa mewakili di game kita. Kita akan gunakan ini sebagai objek coronavirusnya. Kita unduh dan kita simpan di tempat yang sudah kita siapkan. Untuk berikutnya kita akan mengeditnya menggunakan image editing software. Oke, saya akan buka file yang tadi kita unduh. Bisa menggunakan software ini atau menggunakan software jenis lain, bisa Photoshop, Corel Photo Paint. Tapi kalau mencari yang free, yang legal, maka ini cukup saya sarankan ya, karena kita cuma butuh menghilangkan backgroundnya. Nah, kita sudah punya ini, kita harus memastikan nanti dia transparan atau tidak. Oke, ini saya harus memastikan karena kadang di ketika kita unduh ini bukan transparan, harus tetap kita hilangkan. Jadi ketika kita export, biasanya kalau di Gim ini dia tetap kotak-kotak, jadi bukan transparan. Jadi saya harus pastikan dia transparan. Saya siapkan layer yang lain untuk membuktikan bahwa dia nanti transparan. Kita mungkin bisa juga menambahkan layer berwarna atau kita menambahkan image yang lain. Jadi mohon maaf karena memang saya jarang banget sekarang pakai ini ya, pakai Photoshop. Jarang pakai Gim maksudnya. Ya, jadi nanti kita harus memastikan si backgroundnya ini menjadi transparan, jadi nanti tidak ada background putih yang muncul ketika kita gunakan di Greenfoot-nya. Oke, ini saya sedang mencari tools yang pas ya. Kita
Kita bisa juga nanti pakai objek terpisah untuk mengecek apakah sudah transparan atau tidak si image yang sedang kita edit. Jadi kelihatannya memang dia belum transparan. Jadi walaupun terlihat seperti transparan, biasanya kalau di Photoshop kan muncul begini tuh, atau kalau di ketika hasil googlingnya muncul kotak-kotak itu dia berarti transparan. Tapi kalau saya pakai GIMP ini dia nggak langsung transparan. Tetap harus kita hapus dulu biasanya backgroundnya. Nah, terlihat nih biasanya kan bedanya ini, nah beda kan. Jadi kalau transparan kotak-kotaknya kecil seperti yang belakang, ini berarti belum transparan, harus kita hilangkan dulu backgroundnya. Kita coba, ini saya mau coba hapus pakai rectangle. Nah ini baru transparan dia. Kita coba nanti pakai, kalau di Photoshop namanya Magic Wand ya. Nah kita coba pakai Magic Wand. Ya bisa. Kita tinggal hapus backgroundnya sekarang. Kita rapikan pakai feather, atau mau di expand selectionnya supaya dia agak sedikit rapi. Oke sudah. Kemudian ini masih ada sisa-sisa dari tadi rectangle, selection rectangle-nya ya. Kita bersihkan pakai eraser saja. Mana ke eraser? Ya eraser. Pakai penghapus kita hapus tadi sisa-sisa hasil seleksi dan menghapus menggunakan rectangle toolsnya. Ya ini karena tadi si Magic Wand-nya settingnya tidak 100%, jadi ada beberapa sisa-sisa, masih ada warna-warna transparan sedikit ya. Kita rapikan dulu. Jadi kalau yang memang terbiasa menggunakan software yang lain tidak masalah, silakan gunakan software yang lain. Intinya adalah kita di sini sedang yang pertama menghilangkan backgroundnya. Kalau dia punya background berwarna putih atau berwarna lain supaya transparan. Yang kedua kita akan melakukan resize. Jadi kita akan ubah ukurannya supaya tidak terlalu besar. Jadi tadi standarnya untuk player bisa sekitar 100 pixel, untuk yang lainnya ya bisa kita sesuaikan sesuai dengan ukuran playernya atau dengan objek-objek yang lain. Oke kita rapikan lagi ya. Ini sudah transparan, kita ubah ukurannya. Nanti kita akan masuk ke menu resize. Di games ini dia nanti ada di menu image. Rasanya sama dengan saya lupa lagi Photoshop apakah di image atau di edit ya. Kita akan resize, kita ubah ukurannya sesuai dengan yang kita harapkan, sekitar 100 pixel. Ya kita rapikan dulu sedikit gambarnya karena masih ada sisa-sisa tadi. Kita resize. Jadi di image tadi ada resize, kita resize menjadi 100 pixel. Ini mohon maaf karena nggak muncul karena saya tidak capture window-windownya ya, jadi hanya workspace utamanya. Jadi nggak kelihatan. Yang jelas di image nanti ada resize image, bukan yang edit canvas size. Jadi yang kita gunakan resize image. Kemudian kita exportnya sebagai PNG supaya dia transparan. Proses exportnya mungkin tidak terlihat juga ya karena saya tidak mengcapture bagian window-window yang di luar workspace. Silakan pilih di file, export sebagai PNG.
atau Anda bisa mencari tutorial di Photoshop kalau Anda menggunakan Photoshop. Satu lagi kita coba edit yang bersin ini, yang sneeze. Kita tambahkan layer baru supaya kelihatan transparan. Kita coba langsung pakai, kalau di Photoshop namanya Magic Wand ya, kita lihat di sebelah kanan sudah terseleksi, tinggal kita hapus, lalu kita crop dulu, lalu kita resize. Kita crop dulu supaya gambar-gambar yang memang nggak ada gambarnya bisa hilang. Kita crop, lalu di image resize. Nah itu nggak kelihatan, ada resize sebetulnya. Dari size image kita ubah menjadi sekitar 100 pixel. DPI-nya saya pakai 150 dpi. Lalu kita save di tempat yang tadi kita menyimpan aset image yang lain. Nah ini sudah di resize. Kita lihatnya tidak terlalu jelas, tapi kalau di Greenfoot nanti ini cukup lah untuk jadi objek gamenya. Kita export file, export sebagai PNG. Setelah ini kita akan coba mengedit satu image lagi. Sisanya silakan diedit sesuai dengan kebutuhan. Kita coba pakai image yang masker, kita edit, kita hilangkan backgroundnya, kita crop bagian utamanya saja, yang transparannya nggak perlu kita crop, cukup sebesar ini saja. Kita resize dulu image-nya, image resize sekitar 100 pixel. Pixel per inch-nya 150, standar cetak saja. Dan nanti kita akan export kembali sebagai PNG. Kita masuk ke file, nanti ada export sebagai PNG, simpan di folder yang kita inginkan, lalu export. Sementara kita gunakan 3 file dulu. Dari sini kita akan mencoba melihat bagaimana hasilnya kalau sudah diimport ke dalam Greenfoot. Nah, kita masuk ke Greenfoot-nya, lalu kita coba playernya, kita masukkan gambarnya. Jadi di kelas player saya akan set image. Ini hanya untuk menunjukkan saja, jadi cara untuk menambahkan objek dan lain-lain akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana ketika si image yang tadi kita edit kita masukkan ke Greenfoot. Ini yang pertama untuk player dengan ukuran sekitar 100 pixel. Saya rasa cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu nanti kita coba untuk image yang lain. Saya coba tambahkan image yang lain ke area bermainnya atau ke skenario Greenfoot-nya. Kita coba tambahkan yang masker atau mungkin yang bersin ya. Kita lihat sebesar apa kalau dia kita set di sekitaran 100 pixel. Nah, ini masker dengan ukuran sekitar 100 pixel. Kalau kita bandingkan dengan player terlalu besar ya. Jadi opsinya kita bisa ubah ukuran playernya, kita perbesar, atau kita akan mengubah ukuran masker dan objek yang lain selain player, kita akan perkecil. Misalkan kita gunakan ukurannya sekitar 50 sampai 60 pixel lah. Jadi oke, karena image-nya salah, image yang belum kita resize ya. Jadi kalau tadi kita resize dampaknya seperti itu.
Kita coba untuk image yang lain. Jadi kita harus resize dulu. Nah, ini ukuran sebenarnya. Oke, saya sedang dalam proses untuk meresize dulu image-nya. Ini ukuran yang lebih kecil untuk yang bersin. Masih terlalu besar, jadi kita akan resize dulu. Kalau tadi sekitar 100 pixel, sekarang kita resize kembali menjadi ukuran sekitar 60-50 pixel. Ini sedang dalam proses resize. Windownya ada yang tidak tampil. Itu oke, silakan Anda menggunakan software favorit Anda sendiri. Yang jelas, nah, tadi akhirnya sudah berkurang ukurannya. Kita ekspor kembali ke file PNG dengan resolusi yang baru ini. Kita lihat dengan ukuran setengahnya apakah sudah sesuai atau tidak untuk nanti kita gunakan sebagai objek gamenya. Iya, ini sudah kita resize juga. Ya, sekarang kita akan coba import di Greenfoot-nya. Kita lihat sebesar apakah kalau sudah kita resize ke kisaran 50-60 pixel. Ya, kita lihat sebelumnya dia seperti ini, ukurannya masih cukup besar. Kita akan mengedit atau menggantinya dengan tadi gambar yang sudah kita perkecil. Ini dia hasilnya, dia sudah lebih kecil sekitar 50 pixel, dan ini playernya sekitar 100 pixel. Jadi video ini kita fokus di editing aset. Untuk video berikutnya kita akan membahas mulai dari menambahkan objek dan lain-lain. Jadi video ini kita akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.